Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejarah, Islam yang dirahmati Allah, kini tibalah kita pada sebuah momen yang paling menegangkan dan menentukan dalam masa kecil Sultan Muhammad Al-Fatih. Peristiwa ini terjadi ketika usianya baru menginjak 12 tahun. Sebuah usia yang bagi kebanyakan anak hanyalah masa bermain. Tetapi bagi Muhammad muda, inilah saat ujian besar pertama dalam hidupnya. Sebuah ujian yang akan menyingkapkan jati diri seorang pemimpin agung, yang kelak dikenal dunia sebagai sang penakluk Konstantinopel. Pada tahun itu Sultan Murad Tugula, ayah Muhammad, merasakan keletihan yang amat dalam. Puluhan tahun ia memikul beban berat sebagai penguasa Daulah Utsmaniyah. Ia memimpin peperangan demi peperangan, mengatur intrik politik, menghadapi pengkhianatan, dan memelihara keseimbangan kekuasaan yang terus diguncang dari segala arah. Jiwanya lelah, tubuhnya ingin istirahat, hatinya ingin mendekat kepada Allah dalam ketenangan. Maka diambilnya keputusan besar, menyerahkan tahta kepada putranya Muhammad yang baru berusia 12 tahun. Bayangkanlah sahabat sejarah Islam, di usia belia Muhammad muda duduk di singgasana megah Utsmaniyah. Di sekelilingnya berdiri para pejabat istana, jenderal-jenderal senior yang sudah makan asam garam pertempuran, dan para ulama yang selama ini menjadi cahaya bagi kerajaan. Semuanya menatap penuh tanda tanya. Apakah bocah ini sanggup memimpin kerajaan sebesar ini? Bagi sebagian ini adalah kehormatan besar, tetapi bagi yang lain, ini adalah celah berbahaya. Celah yang ditunggu musuh-musuh Islam. Kabar cepat menyebar ke penjuru dunia. Daulah Utsmaniyah kini dipimpin oleh seorang bocah. Begitu desas-desus yang sampai ke telinga musuh-musuh Islam. Di Konstantinopel, Bizantium tersenyum sinis. Mereka berkata, inilah saat yang kita tunggu. Tahta besar itu kini hanya dihuni oleh seorang anak. Para penguasa tetangga berbisik-bisik. Mereka merencanakan strategi. Kini waktunya menggoyahkan Utsmaniyah. Bocah itu tidak mungkin sanggup mengendalikan kerajaan sebesar ini. Bahkan sebagian bangsawan dalam negeri pun ikut meremehkan. Dan benar saja, tidak lama kemudian dari perbatasan datang berita yang membuat suasana makin mencekam. Pasukan musuh mulai bergerak. Ancaman itu nyata, bukan sekadar kabar angin. Bayangkan suasana istana Adrianopel kala itu, sahabat sejarah Islam, aula megah yang biasanya dipenuhi kepercayaan diri kini terasa hening, berat, dan penuh kegelisahan. Para jenderal berdiri dengan wajah cemas. Para penasihat berbisik satu sama lain. Di singgasana Muhammad kecil duduk tegak, jubah kebesaran yang dikenakan terasa kebesaran bagi tubuhnya yang masih mungil. Namun tatapan itu berbeda, bukan tatapan anak biasa. Matanya tajam, penuh keseriusan, seolah hendak menembus keraguan orang-orang di sekitarnya. Ia tahu, mereka menganggapnya hanya simbol, seorang bocah pewaris tahta yang tak mungkin mampu mengambil keputusan. Tetapi di balik wajah belianya ada tekad yang membara. Dalam kondisi genting itulah Muhammad muda mengambil pena bulu. Tangannya yang mungil menorehkan tinta di atas kertas tua. Ia menulis dengan goresan tegas, tanpa ragu, tanpa gentar. Kalimatnya singkat, tetapi mengguncang sejarah. Jika ayah adalah sultan, maka datanglah dan pimpinlah pasukan. Tetapi jika akulah sultan, maka aku perintahkan ayah untuk kembali dan memimpin pasukan. Sahabat sejarah Islam, bayangkan seorang anak berusia 12 tahun menulis surat seperti ini. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut. Kata-kata itu keluar dari hati yang yakin, dari jiwa yang sudah ditempa sejak kecil. Ia tidak hanya berbicara kepada ayahnya, tetapi seolah kepada seluruh dunia. Aku adalah pemimpin sejati, meski usiaku masih belia. Kecerdasan negosiasi sejak belia. Perhatikan bagaimana Al-Fatih menyusun kalimat itu. Tidak ada nada kasar, tidak ada pembangkangan. Sebaliknya, ia menunjukkan kecerdasan negosiasi yang luar biasa. Kalimatnya berisi dua logika sederhana. Jika ayahnya masih menganggap dirinya sultan, maka kewajiban ada pada beliau untuk memimpin pasukan. Tetapi jika dirinya yang telah sah menjadi sultan, maka ia berhak memerintahkan ayahnya untuk kembali ke medan perang. Dengan satu kalimat, semua jalan untuk menolak tertutup. Tidak ada ruang bagi Murad II kecuali kembali. Begitulah kecerdikan Al-Fatih. Meski masih belia, ia sudah mampu berpolitik, berlogika, dan berkomunikasi dengan bahasa yang elegan. Mari kita bayangkan momen ketika surat itu dibawa oleh utusan kerajaan menuju tempat Murad II menyepi. Sang sultan yang berusia matang itu membuka gulungan surat kecil dengan tangan yang tegas, tetapi penuh penasaran. Awalnya ia membaca perlahan, tetapi semakin jauh ia membaca, semakin gemetar tangannya. Tatapannya kosong, nafasnya tertahan.
Hatinya pun terguncang hebat. Ini ya tulisan anakku, gumamnya lirih. Murad Gua menutup mata. Dalam benaknya terbayang sosok anak kecil yang selama ini ia didik dengan keras. Anak yang ia kira masih rapuh, ternyata menulis kata-kata yang penuh wibawa, menegur dirinya dengan bahasa yang tak bisa dibantah. Air matanya hampir menetes. Ia sadar, putranya telah tumbuh menjadi pemimpin bahkan sebelum waktunya. Surat itu membuat Murad II segera bangkit. Ia mengenakan kembali jubah kebesarannya. Pedang dihunus, genderang perang ditabuh. Suara langkah-langkah berat pasukan terdengar memenuhi udara. Pasukan Janissary barisan elit Utsmaniyah berdiri tegak. Langkah mereka serentak. Senjata mereka berkilau di bawah cahaya matahari. Sorak takbir menggema. Panji Utsmaniyah berkibar gagah di angin. Sultan Murad II kembali memimpin pasukan ke medan pertempuran. Kerajaan terselamatkan. Ancaman musuh berhasil dipatahkan. Dan semua itu bermula dari sepucuk surat yang ditulis oleh seorang bocah berusia 12 tahun. Peristiwa ini menjadi titik balik besar. Para jenderal yang semula meremehkan kini menundukkan kepala. Para penasihat yang ragu kini mulai melihat tanda-tanda kebesaran. Mereka semua sadar, bocah yang duduk di singgasana itu bukan sembarang anak. Dia adalah pemimpin masa depan, seorang penakluk yang dijanjikan oleh Rasulullah. Bagi Muhammad Al-Fatih sendiri, ini adalah latihan awal kepemimpinan sejati. Ia belajar bahwa menjadi pemimpin berarti berani mengambil keputusan di tengah keraguan. Berani menegur meski kepada ayahnya sendiri, dan berani memikul tanggung jawab sebesar sebuah kerajaan. Sejak saat itu, keyakinan Al-Fatih semakin dalam. Ia yakin bahwa Allah sedang melatihnya sedikit demi sedikit untuk misi besar. Ia melihat setiap ujian bukan sebagai beban, melainkan sebagai persiapan menuju janji Rasulullah. Penaklukan Konstantinopel. Sahabat sejarah Islam, inilah kisah dramatis ketika Muhammad Al-Fatih kecil di usia 12 tahun menunjukkan jati dirinya. Dengan sebuah surat, ia membuat ayahnya kembali memimpin perang, menyelamatkan kerajaan dan membuktikan bahwa dirinya memiliki jiwa kepemimpinan sejak dini. Momen ini hanyalah awal, sebuah latihan kecil yang Allah berikan sebelum tugas besar menantinya. Dari sinilah perjalanan panjang Muhammad Al-Fatih menuju penaklukan Konstantinopel benar-benar dimulai. Semoga kisah ini mengajarkan kita bahwa kepemimpinan sejati bukan ditentukan oleh usia, melainkan oleh keberanian, kecerdasan, dan rasa tanggung jawab. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Sejarah Islam, agar semakin banyak saudara kita yang mengambil hikmah dari kisah-kisah agung ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Awal kepemimpinan sejati Al-Fatih setelah wafatnya Sultan Murad II. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.